Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metodologi penelitian pendidikan yang beranggotakan yang pertama ada Dina Rangga, yang kedua ada Anissa, yang ketiga ada Nur Istiana Hidayah akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Yang pertama ada rancangan pembelajaran, itu berisikan angket atau analisis kebutuhan siswa. Yang kedua wawancara guru, yang ketiga wawancara siswa. Hasil angket dari kebutuhan siswa. Di sini kami ada 20 pertanyaan angket yang dijawab oleh Aina Nadira, kelas 12 TKJ 2 dari sekolah SMKN 2 Kudus. Yang pertama, dia menjawab selalu mendengarkan penjelasan dari guru tentang konsep matematika dengan baik. Yang kedua, dia jarang bermain dengan teman saat guru menjelaskan pelajaran matematika. Yang ketiga, dia menjawab jarang mencatat atau menulis materi pelajaran matematika dengan meminjam catatan teman. Yang keempat, dia sering mencatat materi matematika yang telah disampaikan oleh guru dengan singkat dan runtut. Yang kelima, dia selalu membaca buku catatan matematika ketika ulangan matematika. Yang ketujuh, dia jarang memilih diam daripada bertanya pada guru ketika belum dapat menghitung rumus matematika dengan cara yang benar. Yang ke-8, dia jarang bertanya kepada guru saat tidak dapat memahami cara menyelesaikan soal matematika. Yang ke-9, dia jarang membaca buku matematika terlebih dahulu sebelum pelajaran matematika tersebut dimulai. Yang ke-10, dia jarang mengikuti pelajaran matematika dengan perasaan senang. Yang ke-11, dia jarang memahami materi yang disampaikan dengan mengkaitkan pada budaya yang ada di Indonesia. Yang ke-12, dia jarang merasa pembelajaran matematika itu menarik. Yang ke-13, dia sering mengingat rumus-rumus matematika ketika diadakan ulangan. Yang ke-14, dia sering senang ketika pembelajaran matematika sudah dimulai. Yang ke-15, dia sering merasakan bosan dan mengantuk ketika pembelajaran matematika berlangsung. Yang ke-16, saya mengingat rumus-rumus yang ada pada materi matematika walaupun tanpa disuruh guru. Yang ke-17, dia jarang tertarik belajar matematika yang dihubungkan dengan cerita budaya. Yang ke-18, dia jarang membuat ringkasan tentang materi matematika agar dapat nilai baik. Yang ke-19, dia jarang membaca buku matematika lebih dari satu buku untuk menambah pengetahuan. Yang terakhir, dia sering membuat ringkasan matematika dengan meminjam ringkasan teman. Dari analisis kebutuhan grafik siswa yang berjumlahkan 25 anak, 70% pertanyaan menjawab saya mencatat atau menulis materi pelajaran matematika. 90% menjawab pertanyaan saya mendengarkan penjelasan dari guru saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. 50% menjawab saya bertanya pada guru ketika saya tidak dapat memahami cara menyelesaikan soal. 60% siswa menjawab bahwa sering membaca buku matematika terlebih dahulu sebelum pelajaran atau ulangan. 40 dari 25 siswa menjawab bahwa saya bermain dengan teman dan terkadang membaca buku komik saat sedang pembelajaran matematika berlangsung. Dan 80% siswa menjawab bahwa saya baru mengingat atau menghafalkan rumus-rumus matematika ketika akan diadakan ulangan. Selanjutnya, berikut adalah hasil wawancara guru atas nama guru Yohana Putra Surya Ahmad Hidayat, SPD. Nama sekolah di SMK Negeri 2 Kudus. Beliau mengampu kelas 12. Hari atau tanggal wawancara Jumat 2 Oktober 2020. Pertanyaan pertama, persiapan apa saja yang dilakukan Bapak sebelum melaksanakan pembelajaran matematika di kelas? Jawabannya, perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar kerja siswa, media pembelajaran, termasuk hal-hal lain seperti daftar hadir dan daftar nilai. Apa model pembelajaran yang digunakan Bapak atau Ibu selama pembelajaran matematika? Jawabannya, contextual teaching learning atau CTL, problem based learning atau PBL.
Kemudian, apakah model pembelajaran yang Bapak terapkan tersebut dapat diterima siswa dengan baik? Dan jawabannya, kalau CTL bisa diterima siswa dengan baik. Lalunya, adakah kesulitan dari cara Bapak dalam menyampaikan materi? Jawabannya, penyampaian materi tidak ada masalah. Susahnya menerapkan modelnya kalau di masa pandemi karena pembelajarannya menggunakan pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi ke konteks kehidupan sehari-hari? Dan jawabannya, materi yang saya ajar kebetulan materi yang relatif mudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya statistika dan peluang. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung? Jawabannya, pembelajaran di kelas untuk materi statistika dan peluang, siswa lebih mudah menerima pembelajaran dan respon siswa bagus. Selanjutnya, menurut pandangan Bapak atau Ibu, apa yang menyebabkan materi matematika sulit dipahami siswa? Jawabannya, materinya bersyarat, sehingga kalau materi dasarnya belum kuat, maka tidak bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Dan kedelapan, adakah yang Bapak gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran? Jawabannya ada, yaitu KI dan KD pastinya. Selanjutnya, apakah tanggapan siswa saat diminta untuk melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran matematika? Jawabannya, ada beberapa siswa yang masih perlu motivasi tambahan agar diskusi kelompoknya berjalan. Selain itu, siswa tidak terbiasa presentasi. Ketika guru meminta presentasi, siswa hanya membaca materi tanpa menjelaskan secara detail. Selanjutnya, apakah siswa pernah mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran matematika di luar pembelajaran matematika di kelas? Jawabannya sering. Apalagi dengan kondisi teknologi sekarang ini, setiap hari siswa bisa lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Selanjutnya, apakah tersedia literatur matematika yang mencukupi untuk menunjang pembelajaran matematika di kelas? Jawabannya, literatur matematika secara umum itu banyak. Literatur yang digital lebih banyak. Di masa pandemi, justru literatur berupa video pembelajaran itu yang dibutuhkan. Selanjutnya, bagaimana kreativitas siswa terhadap pembelajaran masalah pada pelajaran matematika? Jawabannya, ada beberapa siswa yang cukup kreatif, yang bisa mengembangkan permasalahan yang ada. Dia tidak menyelesaikan secara textbook atau misalnya sesuai dengan contoh, tapi dia mencari cara yang menurut dia paling mudah. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan agar siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya? Jawabannya, 2 atau 3 tahun terakhir, saya punya program, yaitu siswa belajar bersama di hari Sabtu dengan melibatkan alumni yang kuliahnya di program studi pendidikan matematika. Pada waktu pembelajaran daring, saya kunjungan ke rumah siswa. Jadi saya minta siswa-siswa yang rumahnya saling berdekatan membuat kelompok maksimal 8 orang dengan syarat rumahnya mencukupi protokol kesehatan untuk 8 orang. Tapi kalau rumahnya terlalu kecil, maksimal 3-4 orang. Itu terjadi selama 2 minggu. Setelah itu program tersebut saya stop karena kondisi di Kudus zona merah. Selanjutnya, faktor-faktor apakah yang menyebabkan hasil belajar siswa menurun? Jawabannya, motivasi siswa dan siswa merasa materinya sulit. Pertanyaan 15, menurut pandangan Bapak, apabila dilakukan pengembangan media terhadap pembelajaran matematika, maka apa saja kriteria media yang baik? Jawabannya, kalau bisa media itu interaktif, mampu membantu kinerja guru selama pembelajaran matematika. Selanjutnya, apa saja kegiatan atau hal yang dilakukan Bapak agar siswa aktif dalam pembelajaran matematika? Jawabannya, kadang membuat ice breaking, membuat kuis mainan, membuat kuis online di Kahoot soal matematika, tapi siswa mengerjakannya secara main game. Selanjutnya, bagaimana upaya Bapak menangani siswa yang pasif pada pelajaran matematika? Jawabannya, dengan membuat kelompok heterogen. Selain itu, ketika membahas soal di kelas, saya tidak pernah menunjuk siswa, tapi siswa yang maju. Dalam satu hari tidak boleh ada siswa yang maju lebih dari 1 kali.
Selanjutnya, apa tindakan Bapak jika siswa tidak mengerjakan tugas matematika yang diberikan? Jawabannya, diberi tugas tambahan dan diberi teguran. Selanjutnya, bagaimana hasil belajar matematika siswa selama ini? Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan Bapak? Jawabannya, hasil belajar siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, nomor 20, apakah Bapak mengkaitkan materi pembelajaran matematika dengan pengetahuan lain yang relevan dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Dan jawabannya adalah iya. Selanjutnya, adakah media pembelajaran matematika yang Bapak gunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan materi? Jawabannya ada, misalnya PowerPoint, media interaktif, Adobe Flash, video pembelajaran, dan GeoGebra. Selanjutnya, apakah siswa dalam mengerjakan soal di akhir jawaban diberikan kesimpulan? Jawabannya, kalau soalnya berupa soal cerita, maka hasil akhirnya harus ada kesimpulan, karena pertanyaan belum terjawab ketika belum ada kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil wawancara siswa. Atas nama siswa Aina Nadira Rihena F, nama sekolah di SMK Negeri 2 Kudus, hari atau tanggal wawancara Senin 5 Oktober 2020. Di sini terdapat keterangan. Yang warnanya orange itu pertanyaan, yang warnanya putih itu jawaban. Lanjut, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu mengenai suasana atau kondisi di kelas ketika pembelajaran matematika sedang diajarkan Bapak atau Ibu guru? Jawabannya, kalau untuk matematika suasananya tenang dan banyak yang memperhatikan, bahkan tempat duduk tidak berpengaruh. Selanjutnya, apakah selain di sekolah atau di luar jam pelajaran atau di rumah, kamu selalu belajar matematika? Jawabannya, belajarnya hanya kalau ada ulangan ataupun tugas. Selanjutnya, bahan ajar atau sumber belajar apa saja yang kamu gunakan dalam belajar matematika? Jawabannya, mencari referensi di internet seperti Brainly dan buku paket yang dipinjamkan sekolah. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan benda-benda nyata di lingkungan sekitar? Jawabannya, untuk kelas 10 dan 11 pernah, tetapi untuk kelas 12 ini tidak pernah mengaitkan materi dengan benda nyata. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan model pembelajaran tertentu saat melakukan pembelajaran matematika? Jawabannya, untuk sekarang jarang banget. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran matematika? Jika iya, bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Jawabannya, iya, sering. Cara mengatasinya bertanya kepada teman yang lebih bisa. Setelah pandemi ini hanya video pembelajaran. Selanjutnya, pada saat proses pembelajaran matematika, baik saat diskusi kelompok ataupun sering individu, apakah Bapak atau Ibu guru memberikan bantuan kepada siswa? Jika iya, apakah pemberian bantuan dilakukan secara merata? Jawabannya, jarang diberikan bantuan, tapi saat pembagian kelompok dalam satu kelompok, siswanya dibagi secara merata. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru selalu memberikan soal evaluasi di akhir proses pembelajaran matematika? Jawabannya, iya, selalu berupa catatan kecil atau kesimpulan dari soal. Selanjutnya, menurutmu media apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika? Jawabannya, untuk sekarang berupa video pembelajaran. Selanjutnya, apakah kamu selalu ikut serta bertukar pikiran dalam berdiskusi dan memecahkan masalah ketika pembelajaran matematika berlangsung? Jawabannya, jarang saya lakukan kalau untuk sekarang. Selanjutnya, apakah ketika kamu mengerjakan soal matematika menggunakan bantuan sketsa atau diagram? Jawabannya, iya, tergantung materinya. Untuk kelas 12 ini sudah jarang menggunakan bantuan sketsa atau diagram. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan media saat mengajar matematika? Jawabannya, medianya interaktif, jadi guru mengajarkannya secara langsung. Nah, selanjutnya, ini adalah sedikit portofolio dokumentasi yang kami ambil saat ada wawancara, baik itu kepada guru maupun kepada siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 2 Kudus. Dan itu ada di pojok itu juga ada cuplikan Google Form yang kami buat dan telah ditanggapi oleh 25 siswa. Ada yang jurusan TKJ dan juga ada yang TAV. Selanjutnya, terima kasih. Maaf apabila selama presentasi kami ada kesalahan, mohon dimaklumi. Ada quote hari ini,
Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.